Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS hingga kini masih menjadi masalah pelik Kota Surabaya. Jumlah PMKS dari hari ke hari terus bertambah, sementara tempat-tempat penampungan bagi mereka semakin tidak memadai. Salah satunya seperti yang terlihat di lingkungan Pondok Sosial atau Liponsos Keputih Surabaya. Bagaimana kondisinya? Kita ikuti penelusuran Mahesa dalam Mahesa Pengen Tahu Aja. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya tercatat sebagai kota dengan jumlah penyandang masalah kesejahteraan cukup tinggi. Sebagai solusinya, pemerintah kota Surabaya telah menyiapkan lingkungan pondok sosial atau biasa disebut Liponsos. Lalu, bagaimana sistem pengelolaan Liponsos tersebut? Apa saja yang ada di Liponsos tersebut, dan banyak sekali yang ada di benak Mahesa, karena memang Mahesa pengen tahu aja. Hampir setiap hari ada saja penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibawa ke lingkungan pondok sosial atau Liponsos Keputih Surabaya. Entah itu gelandangan, orang gila, atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Ya, Liponsos Keputih memang tempat penampungan dan rehabilitasi bagi orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di Surabaya. Di sini, mereka diberi tempat tinggal, makan, obat-obatan, dan dibekali beragam keterampilan dengan harapan mereka bisa kembali normal dan berbaur bersama masyarakat lainnya. Mahesa dapat informasi, jumlah penghuni Liponsos Keputih ini mencapai 1.300 orang lebih. Wow, jumlah yang sangat besar tentunya. Tapi apakah jumlah tersebut sebanding dengan tempat penampungannya? Ternyata luas penampungan di Liponsos benar-benar sudah tak memadai. Betapa tidak, di sini hanya ada 6 barak yang masing-masing luasnya tak lebih dari 20 meter persegi. Dan setiap barak harus dihuni oleh ratusan orang. Benar-benar memprihatinkan. Lantas, bagaimana sejauh ini pengelolaan Liponsos Keputih? Nah, kebetulan sudah ada Ibu Sri Supatmi selaku pengelola Liponsos Keputih. Ini tadi sudah lihat-lihat ini Bu, banyak sekali ini Bu. Nah, ya. Ada sekitar kurang lebih 1.300 penyandang PMKS berada di Liponsos yang Ibu pimpin sekarang. Segitu banyaknya Bu, gimana Bu Ibu ngelolanya biar mereka ini mendapatkan pelayanan yang layak lah Bu, seperti itu. Saya kan nggak bekerja sendiri, saya kan punya teman-teman. Dan sudah saya pilah-pilah, yang ini pendamping perawat, apotek, ini kebersihan, ini yang masak, kan seperti itu. Dan yang sakit pun kan nggak semuanya, nggak harus kita obatkan semuanya ke rumah sakit Menur, yang sakit jiwa ya, maksud saya. Kan bergantian. 1 minggu saya 2 kali ke rumah sakit jiwa Menur. Bu, apakah kondisi Liponsos yang saat ini sudah sesuai dengan standar atau sesuai dengan yang diharapkan, Bu? Kalau tempat sih memang kita rasa kurang, karena
dengan adanya 5 bara ini kita sudah dihuni sekian banyaknya. Jadi ini kebetulan wali kota juga lagi konsen ke sini. Ini kita dibuatkan lagi bangunan gedung di belakang. Berarti memang kondisinya bisa dibilang, saya bilang overload, Bu? Sangat overload. Oke, seberapa besar overloadnya itu? Untuk skala Kalau enggak per minimal ini ya dihunilah 500 begitu. Nah ini sekarang kan dihuni 1.300 sekian. Selain kondisi bara, ada nggak, Bu, kendala mungkin dari obat-obatan yang menunjang penyembuhan saudara-saudara kita ini, atau mungkin dari makanan atau pakaian-pakaian layak? Seperti apa, Bu? Kalau dari sisi obat-obatan, saya kan dibantu untuk kejiwaan ya maksud saya. Itu saya dibantu Rumah Sakit Jiwa Lawang. Rumah Sakit Jiwa Menur. Dulu tahun sebelumnya itu kita juga dibantu Rumah Sakit Jiwa Lawang. Tapi dengan adanya BPJS ini, sebenarnya saya ini banyak dirugikan karena dulu saya mudah mengobatkan ke Lawang, itu sekarang Lawang vakum, enggak ngobati ke sini. Karena ya ada kendala memang, karena dia harus minta MOU antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Rumah Sakit Jiwa Lawang. Untuk tenaga relawan sendiri, Bu, perawat sendiri apakah sudah tercukupi untuk Perawat perbandingan? sebenarnya kalau dibandingkan dengan jumlah penghuni sebenarnya ya kurang. Tapi kan itu juga termasuk biaya ya, kosnya untuk honornya seperti itu. Ada berapa perawat kira-kira? Ini laki perempuan 12. 12 harus merawat 1.300 1.200. satu orang sekitar 100. Luar biasa, Bu. Oke, baik, Bu, terima kasih banyak informasinya, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, saya mau keliling-keliling dulu, boleh, Bu? Boleh. Ayo, mari, Bu, ya. Ya. Makasih, Bu. Benar apa kata Bu Sri Supatmi? Jumlah perawat di Liponsos Putih jauh dari kata cukup. Bayangkan, 12 perawat harus melayani ribuan orang. Untung saja ada sejumlah relawan yang mau mengabdikan dirinya merawat para PMKS ini. Ulun Topan misalnya. Info yang didapat Mahesa, Topan sudah 12 tahun ikut membantu petugas Liponsos merawat para penyandang masalah kesejahteraan sosial di Liponsos. Bagaimana ya suka dukanya? Mas Ulun, lantas apa Mas yang membuat Mas Ulun ini mau dan rela mengabdikan diri sebagai perawat-perawat saudara-saudara penyandang PMKS kita ini, Mas? Karena yang kita rawat di Liponsos khususnya di sini, Mas, ya, itu kan sakit jiwa. Mereka manusia-manusia yang terbuang, kalau saya boleh ngomong kayak gitu, memang semacam itu. Manusia yang nggak pingin ada di lingkungan masyarakat yang sehat kan. Jadi ya pingin dekat sama mereka, ya, pingin merawat mereka, memberikan yang terbaik, mungkin bisa ngasih perubahan buat mereka untuk arah yang lebih baik, itu aja sih. Gimana Mas, apa sih istilahnya bekal yang harus dimiliki seorang perawat untuk merawat mereka ini, Mas? Mungkin kesabaran, keteladanan dan sebagainya, Mas? Iya, pasti yang pertama kita harus sabar, Mas, ya. Kalau sabar itu relatif, itu benar. Soalnya ya Masnya lihat sendiri dari tadi pagi, dari jam setengah 5, jam 5 itu kita udah bersihkan tempatnya, kita sudah mandikan, tapi yang menempati orang sakit jiwa ya mereka berak sembarangan, kencing sembarangan, ada yang telanjang. Walaupun sudah dipakein baju, kita pergi keluar gitu, mereka udah telanjang lagi. Pakai baju lagi, keluar telanjang lagi. Aduh, ya sabar juga iya. Aduh, nggak tahu lah Mas, banyak sih. Oke. Berarti pernah Mas yang merasakan kepuasan atau suatu kebahagiaan ketika bisa merawat mereka dengan baik seperti itu? Iya. Nggak hanya saya, teman-teman saya juga pasti merasakan hal yang sama. Jadi kalau kita bisa kepuasan ya? Kita kepuasan dalam artian gini Mas, kalau sudah kita rawat bagus, terus dia ditanya oke, kita pulangkan, diterima dari pihak keluarga, itu sangat senang kita. Tapi ya sebaiknya kalau kayak kemarin terus ada keluarga yang nggak mau, itu kayak apa ya, usaha kita tuh nggak ada artinya gitu loh. Kita nggak lihat cara nominal, enggak, tapi kasihan pasien itu tadi. Mas Ulun, terakhir apa Mas Ulun harapan yang Mas Ulun inginkan pada
perawatan PMKS ini, Mas? Apa yang Mas Ulun harapkan ini? Harapannya mungkin masyarakat, keluarga itu lebih ngerti lah, karena mereka yang sakit ini kan sebenarnya mereka itu nggak minta, mereka sakit kayak gini tuh nggak minta. Jadi saya sama teman-teman itu berharap mereka lebih ngerti, lebih toleransi. Kalau memang ada keluarga yang sakit, ya diperhatikan, jangan bilang itu salahnya mereka sendiri, karena mereka nggak minta. Saya cuma minta semoga mungkin ada dari keluarga yang hilang terus punya sakit jiwa juga, mungkin bisa dicari di sini di Liponsos. Mungkin ada kan di sini kan ada 1.300 lebih, mungkin salah satunya ada dari keluarga yang kehilangan, mungkin bisa dicari di sini. Terima kasih banyak Mas Ulun Topan atas informasinya. Semoga semua jerih payah Mas Topan tidak sia-sia. Makasih banyak Mas, saya pamit dulu Mas ya. Iya, Oke, sama-sama. mari Mas. Ya. Tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS memang menjadi masalah pelik bagi Kota Surabaya. Pemerintah kota pun tak main-main dalam menuntaskannya. Salah satunya adalah dengan menyiapkan anggaran sebesar 5,3 miliar rupiah setiap tahunnya. Hasilnya, tak sedikit PMKS yang berhasil disembuhkan dan dipulangkan kembali ke tempat asalnya. Dan itu semua tidak lepas dari peran lingkungan Pondok Sosial Liponsos Keputih Surabaya. Meski masih memiliki banyak masalah dan kendala, paling tidak Liponsos bisa menjadi salah satu sarana untuk menyelesaikan PMKS di Surabaya. Kota besar tidak pernah lepas dari permasalahan sosial, mulai dari gelandangan, anak jalanan, dan juga penyandang masalah kesejahteraan atau PMKS. Berbagai macam solusi sudah disiapkan pemerintah, seperti adanya pondok sosial. Namun, solusi tersebut tidak akan pernah berjalan maksimal apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat bahwa mereka juga bagian dari kita yang membutuhkan perhatian. Mahesa masih akan cari hal yang menarik lainnya karena memang Mahesa pengen tahu aja.